Bayangkan jika di malam Natal yang sunyi, Anda menerima sebuah kotak misterius dengan pesan dari seseorang yang sudah tiada. Apa yang akan Anda lakukan? Malam Natal yang dingin menyelimuti kota kecil tempat Clara tinggal. Salju turun dengan lembut, menutupi jalanan dengan selimut putih yang tebal. Namun, keindahan musim dingin itu tak mampu menghapus kesedihan yang menyelimuti hati Clara. Sejak ayahnya meninggal setahun yang lalu, suasana Natal di rumahnya berubah menjadi sunyi. Dulu, ayahnya selalu membawa semangat dengan menghias pohon Natal besar di ruang tamu, memutar lagu-lagu klasik, dan membuat kue jahe favorit Clara. Kini, pohon Natal itu berdiri kosong di sudut ruangan, hanya dihiasi oleh bayangan masa lalu. Clara duduk di kamarnya, memandang keluar jendela sambil memeluk selimut tebal. Ia mencoba menghindari semua kenangan yang menyakitkan. Bahkan aroma masakan ibunya yang biasanya mengundang kehangatan kini terasa hambar. Ibunya, yang juga masih berduka, tak tahu bagaimana menghidupkan kembali semangat Natal dalam keluarga mereka. Apa gunanya merayakan? Pikir Clara sambil mengusap air mata yang mulai jatuh. Namun, keheningan malam itu terpecah oleh suara ketukan di pintu depan. Clara mengernyitkan dahi, merasa aneh ada tamu di malam Natal. Dengan enggan, ia turun ke lantai bawah dan membuka pintu. Di sana tidak ada siapapun. Hanya sebuah kotak kecil berwarna merah dengan pita, emas yang tergeletak di depan pintu. Clara menatap kotak itu dengan bingung. Tangannya gemetar saat mengambil kotak itu, lalu membaca kartu kecil yang menyertainya. Untuk Clara, dari ayah, dunia seolah berhenti sejenak. Jantungnya berdebar kencang, dan berbagai pertanyaan mulai memenuhi pikirannya. Bagaimana mungkin kotak ini dari ayahnya? Bukankah ia sudah tiada? Siapa yang meninggalkan ini di depan pintunya? Dengan hati-hati, Clara membawa kotak itu ke kamarnya. Ia meletakkannya di atas meja dan duduk, menatapnya untuk beberapa saat, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Setelah mengumpulkan keberanian, ia membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tulisan tangan ayahnya. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang membuat hatinya bergetar. Clara sayang, jika kamu membaca ini, itu berarti aku tidak lagi di sisimu secara fisik. Tapi ingatlah, aku selalu ada bersamamu dalam setiap kenangan yang kita buat bersama. Air mata Clara mulai mengalir tanpa henti. Ia membaca surat itu dengan perlahan, menyerap setiap kata. Ayahnya menuliskan betapa bangganya ia pada Clara dan meminta agar ia tidak pernah menyerah pada kebahagiaan. Meskipun hidup terasa sulit, surat itu penuh dengan ungkapan cinta dan semangat yang membuat Clara merasa dekat kembali dengan ayahnya, meskipun hanya untuk sesaat. Ayahnya juga menyebutkan bahwa kotak ini berisi petunjuk-petunjuk kecil untuk sebuah petualangan yang ia siapkan sebelum kepergiannya. Clara tidak mengerti apa maksudnya, tetapi ia menemukan amplop lain di dalam kotak dengan label. Petunjuk pertama. Rasa penasaran mulai mengalahkan kesedihannya. Clara membuka amplop pertama. Di dalamnya terdapat sebuah peta kecil yang menggambarkan taman kota yang sering ia kunjungi bersama ayahnya saat kecil. Pergilah ke tempat kita biasa duduk di bawah pohon besar, tulis ayahnya. Clara menatap peta itu dengan bingung, tetapi juga merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk mengikuti petunjuk tersebut. Ia mengenakan mantel tebal dan melilitkan syal di lehernya sebelum melangkah keluar. Udara dingin menusuk kulit, tetapi Clara tidak peduli. Taman itu terletak beberapa blok dari rumahnya, dan meskipun salju menutupi jalanan, ia mengenali jalannya. Setibanya di taman, Clara melihat pohon besar yang dimaksud. Pohon itu berdiri megah, cabang-cabangnya dihiasi oleh salju. Di bawahnya ada sebuah kotak kecil lainnya, hampir tersembunyi di balik tumpukan salju. Clara membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan sebuah bingkai foto berisi gambar dirinya dan ayahnya saat Natal beberapa tahun lalu. Foto itu diambil di ruang tamu mereka, dengan pohon Natal besar yang dihiasi lampu-lampu berkilauan di latar belakang. Di balik bingkai itu, terdapat catatan kecil. Kenangan adalah harta yang tak ternilai. Simpanlah ini baik-baik. Petunjuk berikutnya ada di rumah kita. Lihatlah di tempat kita menyimpan ornamen Natal. Setibanya di rumah, Clara langsung menuju loteng tempat keluarga mereka biasa menyimpan ornamen Natal. Loteng itu gelap dan penuh dengan debu. Dengan bantuan senter, Clara mencari sesuatu yang mungkin ditinggalkan ayahnya. Itu bisa dipemekotarmen, mengangkat ornamen-ornamen lama yang penuh kenangan. Setelah beberapa menit, ia menemukan sebuah bola kaca salju yang terbungkus kain lembut. Bola kaca itu memiliki miniatur rumah kecil di dalamnya, lengkap dengan lampu-lampu kecil yang bersinar. Clara teringat bagaimana ayahnya pernah berkata bahwa bola salju adalah simbol kebahagiaan kecil yang harus dijaga. Di bagian bawah bola salju, ada secarik kertas kecil yang bertuliskan, "Clara, ingatkah kamu pada toko kue favorit kita? Temukan aku di sana."
Clara melangkah ke toko kue kecil di ujung jalan, tempat ia dan ayahnya sering menghabiskan waktu bersama. Toko itu adalah tempat favorit mereka, terutama saat musim dingin. Begitu masuk, aroma manis kue jahe dan coklat hangat langsung membanjiri indranya, membawa gelombang nostalgia. Pemilik toko, seorang wanita tua bernama Mrs. Andrews, menyambutnya dengan senyum hangat. "Clara, ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu," katanya sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu, Clara menemukan sebuah buku jurnal dengan sampul kulit coklat. Di halaman pertama jurnal itu, ayahnya menulis, "Ini adalah jurnal harian yang aku gunakan untuk mencatat semua momen indah yang kita lewati bersama. Gunakan ini untuk menuliskan kenangan barumu. Ingat Clara, hidup ini penuh dengan keajaiban, dan tugas kita adalah menemukannya." Jurnal itu penuh dengan catatan, gambar, dan foto-foto kecil dari perjalanan mereka bersama. Membaca setiap halamannya, Clara merasa seperti sedang menelusuri kembali jejak cinta ayahnya. Dalam jurnal itu, ayahnya juga meninggalkan pesan terakhir. "Pergilah ke pohon Natal di rumah kita. Ada sesuatu yang terakhir yang ingin aku berikan." Dengan hati yang penuh campuran emosi, Clara pulang dan menuju pohon Natal kosong di ruang tamu. Ia menemukan sebuah bungkusan kecil tergantung di salah satu cabangnya. Di dalamnya, ada sebuah ornamen berbentuk bintang emas dengan ukiran, "Cinta ayah selalu bersinar." Clara menggantungkan bintang itu di puncak pohon Natal. Saat ia melakukannya, ibunya masuk ke ruang tamu. Melihat Clara yang akhirnya menghias pohon Natal, ibunya menangis bahagia. Mereka berdua mulai menghias pohon itu bersama-sama, menghidupkan kembali tradisi keluarga yang hampir hilang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam setahun, rumah Clara dipenuhi kehangatan dan cahaya. Natal. Ibunya memutar lagu-lagu Natal favorit mereka, sementara Clara menyalakan lampu di pohon. Natal. Mereka duduk bersama di depan perapian, membaca kembali surat-surat dan jurnal yang ditinggalkan ayahnya. Clara menyadari bahwa meskipun ayahnya sudah tiada, cintanya tetap hidup di hati mereka. Hadiah terakhir ayahnya bukan hanya benda-benda fisik, tetapi juga pelajaran tentang cinta, kenangan, dan pentingnya merayakan hidup. Malam itu, Clara memulai tradisi baru dengan ibunya, menulis harapan untuk tahun depan dan menyimpannya di bawah pohon Natal. Ia tahu, ayahnya pasti tersenyum bangga dari atas sana, melihat keluarganya menemukan kembali arti Natal yang sejati.